semua, selamat datang di podcast Voice of Gideon, salah satu platform informasi Gereja GPIB Gideon Depok. Bersama Anya, kita bakal ngulik info-info dengan tema dan topik yang seru-seru banget, dan pastinya tetap dalam ruang lingkup Gerejari dan Teologi ya. Selamat malam semuanya, selamat malam Tante Emma, selamat malam Tante lagi Om Pascal, selamat malam Kak Jenny. Selamat malam Anya. Selamat malam. Sekarang kita masuk lagi di podcast Voice of Gideon, salah satu platform informasi dari Gereja GPIB Gideon Depok, masih dalam seputar PHMJ, mengetahui tentang PHMJ. Kali ini kita ke bidang terakhir, yaitu bidang 6, yaitu Inforkom. Yang ternyata aku baru tahu singkatan dari informasi, organisasi, dan komunikasi. Betul? Betul. Iya, aku kira Inforkom itu cuma informasi dan komunikasi tadinya. Tidak tahu kalau ada organisasinya di sana. Nah, karena aku juga baru tahu tentang si singkatannya ini, boleh dong Om Pascal dan juga Tante Emma dijelaskan ruang lingkup dari bidang 6 ini. Biasa lah ya, basic lah ya, ruang lingkupnya seperti apa, dan program kerja yang dijalani dan sudah dilaksanakan apa aja. Bisa dari Om Pascal mungkin dengan periode kemarinnya. Oke. Nah ini apa sekalian buat pencerahan ya. Sebenarnya Inforkom itu baru ada di struktur GPIB itu sekitar tahun, kalau aku nggak salah ingat ya, 2011 sebenarnya. Oh baru? Baru. Jadi sebelumnya tuh bidang itu cuma sampai bidang 5. Jadi yang terakhir tuh ya PEG itu terakhir. Nah, terus kemudian sekitar tahun 2011 kalau aku nggak salah ingat, itu kemudian dipikirkan bahwa penting nih buat kita harus punya bidang ke-6 yang namanya itu Inforkom ya. Jadi yang mengurus itu masalah informasi, masalah komunikasi, terus kemudian juga masalah organisasi. Nah sehingga kalau kita lihat dari 3 bidang itu ya, ruang lingkupnya itu sesuai dengan nama-nama itu. Bagaimana kita mengelola organisasi gereja. Kemudian kita harus mengelola komunikasi. Dan bagaimana kita untuk menyajikan informasi tadi. Informasi-informasi apa saja yang penting buat harus kita berikan ke jemaat dan sebagainya. Jadi ya seputar bagaimana, kalau bahasa singkatnya Anya ya, itu sebenarnya sih lebih kepada administrasi dan operasional lah. Gitu. Lebih ke administrasi. Oh, berarti aku juga baru tahu ternyata kantor itu masuk Inforkom juga ya, Om? Kantor masuk Inforkom. Makanya kalau misalnya kadang-kadang ya, ini kalau kita lihat sedikit mengenai Inforkom, kalau kita lihat dari konstruksi PKA-nya ya, itu tuh pengeluaran terbesar tuh ada di Inforkom. Nah, karena semua orang terus kemudian bilang, wah Inforkom ini kok besar banget. Nah, mereka lupa kalau misalnya organisasi itu ada di Inforkom, sehingga gaji dan semua tunjangan-tunjangan fungsionaris yang ada ya, baik pendeta, karyawan, termasuk juga dengan biaya-biaya operasional majelis jemaat dan komisi, itu ada semua di Inforkom. Oh iya, tapi jadinya numpuk anggarannya di Inforkom itu ya? Ya bukan numpuk, cuma ya memang itu yang kita butuh buat rutin operasional. Alokasinya sih. Gitu. Untuk program kerja yang sudah diimplementasikan dan juga dilaksanakan mungkin selama pandemi ini? Sebenarnya sih sangat banyak ya kalau kita mau khusus bicara pandemi ya. Cuma mungkin ada baiknya ya. Kita harus bisa lihat apa Inforkom itu dari 3 bidang tadi. Ya, nah kebetulan saya itu cukup beruntung karena saya berada di PHMJ pada saat dia pertama kali dibentuk, walaupun saat itu tuh istilahnya tuh porsi dari Inforkom sebelumnya tuh ada masuk tuh di bidang 3, ketua 2. Oh, Germasa. Ya, Germasa dan Inforkom lah itu dibikin jadi satu gitu ya. Satu. Oh, ya. Dan saat itu yang jadi ketua 2-nya tuh saya. Oh, oke. Itu. Oh, digabung ya? Padahal nggak begitu nyambung kan ya? Sebelumnya yang tadi saya bilang ya, bahwa dipikir bahwa Inforkom tuh ya namanya Germasa, bagaimana organisasi menyatu di situ dan sebagainya ya. Sehingga dia itu masih dilihat kayak semacam pelengkap dari gereja dan masyarakat. Oh, kayak
supportnya doang gitu ya, bukan main yang dibahas gitu. Bukan main, cuma kayak semacam sempalan aja kayak gitu. Oke, ada Ya. perlu nih buat kita lihat organisasi sehingga dibentuk apa ya, setelah itu terus kemudian majelis sinode kali ya berpikir bahwa ini nih kita perlu buat dibentuk bidang sendiri. Akhirnya dibentuk itu Inforkom tadi. Gitu. Nah, kalau Akhirnya dilihat dipisah. dari ya akhirnya dipisah. Nah, kalau mau dilihat dari apa program-programnya ya, makanya ada baiknya kalau kita bicara itu dari awalnya. Jadi kalau kita bicara Inforkom hanya ya, pertama tuh kita harus bisa lihat bahwa situ ada bagaimana manajemen SDI-nya itu ada di situ. Jadi sumber daya insani kan ya, termasuk dengan karyawan. Kemudian kita lihat bagaimana apa hal-hal administrasi dari pendeta. Kalau ada vikaris juga masuk di situ untuk hitung gajinya dan sebagainya ya. Itu. Dan juga biaya-biaya operasional. Jadi kayak semacam kalau misalnya pernah dengar di bidang teologi ya, orang bicara 215. Nah, 215 buat jalan itu biaya operasionalnya itu datang dari Inforkom. Bingung kan? Global banget ya berarti? Sangat luas. Sehingga kenapa sampai akhirnya kita lihat bahwa budget terbesar dari operasional itu ada di Inforkom. Karena dia nyakup hampir keseluruhan dari kegiatan gereja ya berarti Om? Itu sebenarnya itu bahasa yang tepat tuh. Tapi itu jangan sampai itu kita jadi bikin takut-takutin Bu Emma. Jadi mulai deg-degan gitu ya. Belum serah terima udah mikirin. tapi memang kenyataannya begitu. Semua operasional sekarang akan terlibat dengan Inforkom. Nah, apalagi kalau misalnya tadi kita bicara masalah Anya tanya program apa yang sudah dilakukan pada saat pandemi ya. Itu makanya aku bilang untuk podcast kali ini Bung Jemi harus nongol ikut bicara. Ya kita tinggal tanya Bung Jemi aja. Apa aja gitu yang udah dilaksanakan. Selama pandemi bagaimana sibuknya Bung Jemi dan tim Inforkom ya di dalam mensupport seluruh kegiatan. Ibadah. Aku nggak tahu, aku jadi sampai sekarang nggak ingat pasti ya. Ada berapa event ibadah yang harus disupport oleh KJMI dan teman-teman. Kemudian Pelkes, pingin bikin lakukan pencarian dana, aksi sosial dan sebagainya. Aku juga baru lihat tuh di sosmednya Gideon ada penggalangan dana ya kalau nggak salah. Kayak gitu ya. Terus kemudian bidang germasa. Mau bikin apa-apa pun Inforkom terlibat. Pelkat dan PPSDI, semua kita akhirnya terlibat kayak gitu ya. Apalagi di saat pandemi ini. Gitu. Nah, itu tapi kalau misalnya kita lihat itu ya, kita cuma lihat dari satu sisi. Ya. Penting juga buat kita lihat bagaimana transformasi yang terjadi Anya ya. Ya. Terutama di kantor gereja. Itu kalau tanya saya ya, ini juga sedikit update buat Bu Emma ya. Dan itu yang boleh dibilang sekarang yang masih tetap berlangsung dan saya berharap itu akan tetap dilanjutkan. Bahwa transformasi yang harus kita lakukan di kantor gereja. Nah, dulu waktu saya pertama kali jadi PHM sekitar tahun 2010 aja ya. Ini kita buka-buka aja. Saat itu tuh kalau nggak salah Bu Emma mungkin belum majelis jemaat Bu Emma ya. 2010 Pak Sul. Udah. Sudah ya? 2010 udah. Aku SMP. Nggak, cuma pengen kasih tahu aja sih. Nah, waktu saya pertama kali ditugasin untuk melihat Inforkom, ya, sisi organisasinya, hal pertama yang saya melihat dan sangat menjadikan tuh bagaimana kita mengorganisasikan kantor. Nah, ini kita buka-buka aja. Jadi kalau jemaat dengar juga, jemaat harus tahu juga ya. Oke, apa masalahnya tuh, Om? Sistem nggak ada, gaji nggak jelas. Begitu pertama kali saya minta lihat daftar gajinya ya, sedih banget saya. Ya kan? Jadi ini kok kita semua operasional, sebagian besar operasional tuh kantor yang lakukan, tapi kemudian pertama ya job description nggak jelas, sistem pembayaran nggak dijelas, nggak ada jelas-jelasnya,
kontrak-kontrak mereka tuh nggak jelas, mana yang pegawai kontrak, mana yang cuma nanti tinggal kita bayar, kapan kita nggak mau bayar lagi, kita tinggal bilang terima kasih gitu ya. Terus kemudian, kemudian ada juga yang sistem rekrutmennya yang aku lihat. Oh Kalau ya. kita lihat evaluasi semuanya ya, kok ini orang duduk di bagian-bagian tuh kayak semacam cuma tinggal sesuka-suka PHMJ aja, ataupun yang siapapun yang jadi pimpinan saat itu ya. Ya udah, kita tempatkan di sini, kita tempatkan di sini. Sehingga kantor sendiri tuh nggak jelas mau bikin apa kayak gitu. Semua tuh cuma tinggal tunggu aja. Nanti PHMJ Tunggu yang ada yang dapat ilham gitu ya, yang mau kerja di gitu gereja sebagai pelayan gitu. Dan itu kata-kata yang benar tuh. Sehingga waktu pertama kali kita mulai bicarakan itu ya, semua orang bicara bahwa sudah biarin aja. Mereka tuh kan juga melayani. Nah di situ terus kemudian ada argumen besar yang aku bilang, kalau mereka melayani, terus kita nih apa yang majelis jemaat kan? Nah di situ aku mulai merubah paradigma tuh. Aku bilang enggak. Kalau misalnya ada karyawan yang punya jiwa melayani, itu bonus buat kita. Tapi faktor pertama yang harus kita kejar, bagaimana dia punya kemampuan buat bekerja. Dia tahu bahwa dia datang di sini tuh untuk bekerja, dan kita harus menggaji dia sesuai dengan apa yang menjadi pekerjaan dia. Jadi dikembangkanlah itu merit system ya. Nah, ini sekedar cerita aja, aku dengan teman-teman PHMJ saat itu ya, kita pernah menaikkan gaji pegawai kita sampai 50%. Dengan alasan? Semua orang bicara bahwa, wah kok 50%-nya. Ya menurut aku sih itu bukan kita naikin. Kita membenarkan saja. Ya karena tadi, istilahnya organisasi dianggap sebagai kayak semacam, ya kalau ada bagus, nggak apa-apa, nanti kita tinggal cari lain lagi. Nggak ada yang mau terbebani hatinya, terpanggil oleh Tuhan. Nah gitu. Terus kemudian, tapi nanti kan jadinya kan jadi masalah subjektif yang terjadi ya. Istilahnya nanti orang bisa dengan gampangnya menetapkan bahwa, oh saya mau hire si A, misalnya kayak gitu. Kolusi dan nepotisme. Ya nggak sampai begitulah. Cuma itu nggak sampai begitu ya. itu dibikin bahwa ya udah ini nggak penting buat kita lihat organisasinya. Siapa yang bisa kita kasih kerjaan aja. Toh uang kan uang jemaat kayak gitu. Nah itu yang kita mulai rubah di situ. Makanya kalau lihat ada perubahan-perubahan dan proses transformasi itu tetap berlangsung ya. Ya kita harus akui juga kita sempat salah juga. Ada yang kita hire orang ternyata salah dan sebagainya ya. Tapi terus kemudian kita harus bisa mempertanggungjawabkan itu semua kan? Gitu. Makanya ada Inforkom di bidang organisasi ya. Butuh ada orang yang merencanakan organisasi itu sendiri ya, Om ya. Betul. Nah itu kalau misalnya kalau kita lihat ya dari sisi organisasinya itu program-program ya. Jadi bagaimana program evaluasi performance pekerjaan, kemudian juga ada bagaimana penyesuaian gaji dan sebagainya ya. Itu kan memang program dari Inforkom tuh. Nah program yang besar yang lainnya itu tuh program yang menyangkut infrastruktur peralatan di gereja. Makanya kan kalau kita lihat, kita bicara 5 tahun terakhir aja. Itu Bung Jenny pasti paling tahu tuh. Berapa banyak dana anggaran yang kita belanjakan dalam 1 tahun untuk melengkapi peralatan-peralatan di gereja. Oh, yang jadi inventaris gereja gitu? Yang jadi inventaris gereja. Tapi kalau Anya lihat ya, 5 tahun terakhir tuh kita sangat fokus tuh jadi aku bilang Bung Jamie, kalau Bung Jamie masih ingat ya, ada 3 target yang jadi fokus kita. Kemudian saya berharap nanti itu akan jadi fokus untuk beberapa tahun ke depannya. Pertama tuh aku bilang Bung Jamie bahwa aku pingin orang datang ke gereja tuh nyaman tuh dalam pengertian suasananya tuh enak kayak gitu ya. Jadi makanya kita memikirkan sistem pendinginan gereja dan sebagainya ya. AC besar-besar dipasang biar kalau orang gereja tuh orang nggak pakai kipas-kipas aja kan. Terus kemudian yang berikutnya aku bilang Bung Jamie, aku pingin bahwa kita memanjakan jemaat dari segi mata dan telinga. Nah,
bagaimana caranya ya kita carilah. Bagaimana proyektor, bukan cuma proyektor ya, proyektor itu kan cuma alat. Tapi terus kemudian bagaimana Bung Jemi dengan tim MM-nya mulai membentuk komisi komisi multimedia ya. Yang dari awal tuh mungkin, kalau aku nggak salah pertama kali 5 tahun lalu tuh, pertama kali aku ketemu Bung Jemi tuh mungkin ada anggota tuh cuma mungkin 3-4 orang kali Bung Jemi ya. Ya, kurang lebih, enggak 5, Bung. 5. Aku termasuk 5 itu enggak, Kak? Enggak ya? Lah. Belum. Next. Iya dong. Makanya terus kemudian aku bilang Bu Jemi, ya sudah kita kembangkan ke sana, kita kembangkan ke audio dan visualnya. Tapi kan kalau kita invest, siapa yang nanti mau lihat ini, memelihara dan memaintain ini alat-alat? Ya, akhirnya lah kerjanya Bung Jemi lah. Gak tahu sekarang tim MM sekarang jadi berapa orang semua totalnya, Bung? Kalau total semua itu, kalau misalnya kegiatan offline itu dia sekitar 40-an. 40-an. Keluarga besar. Kali lipat. Banyak. Jadi ya gitu, artinya, dan ya terus terang waktu aku pertama kali kembali ke PHMJ ya untuk di bidang 5 tuh tahun 2015 ya. Itu cukup tantangan yang besar karena begitu, kita punya pertama gereja, oke lah, AC selalu ada tapi terus kemudian kan nggak di-maintain dengan baik. Kemudian kita punya audio video tuh kayak semacam kayak gitu. Siapa suka apa aja minta, siapa yang mau datang sumbang pun, apapun yang mau sumbang kita kasih. Apa kita terima. Aku bilang Bung Jemi nggak bisa kayak gini. Siapkan semua spesifikasinya. Kalau orang mau datang sumbang kita minta sesuai apa yang kita inginkan. Bahkan nyumbang aja kita ngasih spesifikasi ya. Iya, dan akhirnya kita lakukan kayak begitu. Biar ada yang tepat sumbang, sasaran juga sih itu benar sih. Aku bilang, aku nggak butuh yang datang sumbang terus kemudian kasih itu. Kalau ya kadang-kadang kita sombong juga ya. Ya kalau mau sumbang, begini yang kita mau nih. Bener-bener, biar tepat sasaran juga Om. Nanti kalau misalnya nyumbang sesuatu yang ternyata kita nggak butuhin, malah ya, jadi nyampah. Sebelum-sebelumnya kan sering kayak gitu. Orang datang tiba-tiba kasih sumbangan gitu. Nanti kita, ini gimana mau maintain-nya ya? Mau taruh mana ya? Buat apa ya? Apa kita jual aja, masukin persembahan? Jahat banget pikiran aku. Nah, tapi itu ya memang kita harus berpikir tuh ke depan ke arah sana ya. Jadi kita harus punya grand strategi apa yang kita inginkan di dalam gereja itu bagaimana, infrastruktur apa yang kita punya. Kemudian ya itu kan tinggal masalah komunikasi hanya. Kalau kita bisa mengkomunikasikan itu ke jemaat atau ke penyumbang-penyumbang ya, itu kan mereka tujuannya kan mau nyumbang. Tinggal kita kasih tahu aja, jangan kasih A dong, kasih B dong, nah kayak gitu. Benar. Itu. Nah kalau misalnya kalau kita lihat di kantor sendiri ya, ada dua hal yang sebenarnya kita kembangkan dan aku kira sih ini akan jadi tonggak ke depan buat penyempurnaan di Bu Emma lah. Yaitu pertama masalah database. Kita kembangkan database itu sekitar tahun 2015 juga itu. Cuma sebelumnya itu sudah ada, cuma ya kita mulai aktif lagi itu 2015. Sampai sekarang database-nya itu boleh aku bilang sih ya oke lah 75-80% oke. Tapi terus kemudian Bu Emma pemanfaatannya kita harus sama-sama mengakui bahwa itu belum perfect. Gitu. Nah, tujuan utama apa? Bagaimana caranya biar kita beroperasi itu berdasarkan data hanya. Gitu. Nah, kan sekarang kan sudah bagus paling kurang lah kita untuk yang hal-hal dasar tuh keluarganya bagaimana, tinggalnya di mana, berapa orang di dalam satu keluarga itu kan sudah jelas. Sektornya mana. Cuma kan kita masih ada punya beberapa PR untuk kita kembangkan lebih jauh lah. Ya salah satu yang paling terdekat Bu Emma ya, angan-angan tuh bahwa bagaimana kita bisa mengintegrasikan 215 untuk menggunakan database itu dan juga melengkapi database. Misalnya, kalau kita bisa mendapatkan ya golongan darah semua anggota jemaat aja. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang kesulitan, misalnya sakit dan sebagainya, kemudian kalau O itu kan gampang. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada yang sudah bilang ada sakit butuh golongan darah A, golongan darah B. Resus lagi, Resus Plus. Nah, gitu kan ya.
kemudian kita harus posting ke semua platform yang ada, siapa yang ada tolong bantu. Iya. Kita kan bisa advance. Iya, benar-benar. Kalau kita punya database-nya, tinggal langsung kita bisa menghubungi jemaatnya langsung. Jadi instead of misalnya cuma blasting message, kita bisa datang tuh dengan minta tolong dibantu dong. Gitu. Langsung ke sasaran orangnya ya. Betul. Nah, kemudian yang hal yang lain juga, dan nanti kalau teknisnya itu pasti Bung Jamie yang lebih tahu lah. Jadi itu pertama database-nya ya. Kedua tuh sistem keuangan kita. Nah, sistem keuangan kita tuh baru 2019 loh. Kita implementasikan software base. Jadi yang aplikasi kayak gitulah. Kalau dulu tuh nggak ada. Kita pakai Excel biasa saja, bikin masing-masing. Manual ya. Silakan rubah. Nah, sejak 2019 itu Bung Jamie dan tim ada ketemu dengan orang GPIB juga yang memang develop software, sehingga kemudian kita mempertimbangkan, kita review, akhirnya kita mulai implementasikan itu dari 2019 kemarin. Ya. Gitu. Jadi udah ada perkembangan di sistem keuangan ya, Om? Betul. Kurang lebih begitulah. Itu yang selama ini sudah dilakukan ya, Om ya? Di bidang organisasinya berarti ya? Betul. Tapi aku sebenarnya pengen tahu kalau si Inforkom ini komisinya cuma multimedia atau gimana? Sebenarnya komisi itu namanya itu bukan komisi multimedia, komisi Inforkom sebenarnya. Di dalamnya itu ada namanya tim multimedia. Oh ya, berarti timnya Inforkom itu ada apa aja, Om? Nah, kalau Inforkom itu kan di samping multimedia ada Litbang juga di situ. Oh, penelitian dan pembangunan. Apa sih? Penelitian dan pengembangan. Pembangunan. Nah, makanya salah satu hal ya yang itu enaknya Bu Emma ya. Kalau kita punya komisi yang minta apa aja bisa. Kalau lihat ya, sekarang tuh Gideon tuh punya account Survey Monkey yang berbayar loh. Karena sebenarnya harapan saya ya, dan aku kira juga itu tuh disupport oleh Komisi Inforkom, bagaimana semuanya tuh kita pakai berdasarkan data tadi. Makanya beberapa kali kan kita lakukan survei, kita analisa dari survei dan sebagainya. Sehingga aku bilang, Bung Jamie, udahlah kita beli Survey Monkey lah. Jadi data kita tuh tetap ada, kita punya data yang sampai tahun berapapun tuh kita masih bisa lihat gitu ya, hasil surveinya. Oh, Survey Monkey. Betul. Oh, iya. Karena bayangin, untuk waktu itu kan sebar ke jemaat kan, Om? Betul, banyak yang bilang gini loh, itu kan bisa gratis. Kita pakai aja misalnya Google Form. Sebagainya. Aku tanya Bung Jamie, aku mau ini data bertahan. Jadi kita yang punya data, bukan orang Google yang punya data. Gimana caranya? Timbang. Oh, kita beli aja. Oke, itu tadi di bidang organisasinya ya, Om ya. Kalau menurut Tante Emma di bidang informasi dan juga komunikasinya gimana sih dari pandangan Tante Emma selama ini di periode sebelumnya? Terima kasih kayaknya untuk kesempatannya. Sebenarnya kalau untuk saya ini memang bidang saya ini nyebrangnya cukup jauh juga ya, dari bidang 4 pembinaan kemudian masuk di bidang Inforkom. Ya, dari perencanaan ke teknis ya, Tante? Ya. Jadi apa yang udah disampaikan tadi Pak Pascal sudah merangkum, menurut saya ya, merangkum semua gitu. Hanya mungkin karena saya ini tinggal menuliskan apa yang sudah ada dan saya melihat segala sesuatu memang baik gitu ya. Paling hanya sedikit mempertajam saja gitu ya. Misalnya seperti tadi Pak Pascal menyampaikan mengenai database gitu ya. Memang itu yang perlu nanti menjadi tugas lanjut ya Pak Pascal ya, supaya apa yang menjadi kebutuhan untuk informasi yang diperlukan itu lebih mudah begitu. Maksud aku menurut pandangan Tante Emma gitu, sebelum akhirnya akan menjadi ketua 5 kan ya benar? Ya di bidang 6 ini. Yeah. Menurut saya itu Inforkom di kacamata Tante itu seperti apa dan apa yang pengen diubah gitu? Maksudnya di depannya. Iya, jadi gini, Inforkom itu
dulu-dulu memang kurang begitu kurang begitu terlihat lah begitu ya Kak ya. Kurang begitu Dulu-dulu terlihat. berapa tahun nih Tante? Kurang lebih 5-8 tahun ke belakang lah ya. Kurang Oke. lebihnya begitu. Ya. Jadi tapi sekarang Inforkom itu memang lebih kelihatan gitu ya. Kemajuannya itu sangat pesat gitu. Kemajuannya sangat pesat sekali. Lebih banyak peminatnya kayaknya. Lah iya terbukti kan Kak. Bahkan dari anggotanya sendiri dari 5 sekarang sudah 40, sudah berapa kali lipat gitu kan. Itu terlihat betapa di Inforkom sendiri bisa memanage begitu baik sehingga hal-hal mengenai terutama multimedia ya itu sangat diminati banyak anak-anak gitu kan. Untuk anak-anak bahkan PT juga sudah ada yang ikut ya Kak Jamie ya terlibat di situ begitu. Jadi saya melihat sekarang ini memang luar biasa lah ya untuk Inforkom perkembangannya jauh sekali gitu. Nah untuk kedepannya ya seperti tadi Kak Anya, karena saya hanya akan meneruskan apa yang sudah ada dan memang baik gitu ya, apa yang kurang hanya dipertajam dan juga untuk menjalankan program-program yang sudah ada, program kerja 2020-2021 yang belum berjalan gitu, karena mengingat berangkat dari kondisi ini, kan ini kondisinya sedang pandemi ya Kak ya. Jadi tentu hal ini kan terjadi dengan tiba-tiba gitu ya. Jadi kita nggak menyangka gitu. Jadi dalam program juga pastinya kegiatan secara daring itu kan tidak ada gitu ya. Tapi bagaimana saya melihat Inforkom itu cepat tanggap gitu ya, menanggapi bahwa peribadahan itu tetap harus jalan begitu. Nah seperti misalnya yaitu peribadahan secara daring, baik itu Pelkat, PA, PT, juga ibadah minggu gitu. Karena peribadahan itu harus jalan, nggak bisa kita berhenti gitu ya. Pelayanan itu harus jalan gitu. Jadi melalui bidang Inforkom ini jadi semakin bisa diperlengkapi gitu ya untuk infrastrukturnya, sarana dan prasarananya juga yang udah ada ya. Tentunya pelayanan ke depan dalam kondisi pandemi ini ya harapannya akan menjadi bisa lebih baik lagi begitu. Berarti meneruskan program kerja sebelumnya ya Tante ya, dan pastinya mengembangkan dong ya pasti. Iya, betul. Betul. Aku mau nanya nih, karena ada salah satu koordinator teknisnya, pastinya lebih tahu nih ya, ada Kak Jamie. Mau tanya Kak Jamie, sebenarnya ya selama pandemi ini Inforkom khususnya di multimedia itu udah ngelakuin apa aja? Kemudian sudah di-support di bagian apa aja? Kalau ditanya teknisnya, ya, disingkatin aja, jangan ya, semuain. Bahaya nih, kita bisa cerita sampai panjang. Iya, nanti ada sesinya sendiri. Ya, kesimpulannya sih begini. Prinsipnya waktu pertama ini sebenarnya 5 tahun yang lalu bagian ini sih sudah ada gitu kan. Tinggal sebenarnya kita dapat ketua 5 yang tuntutannya cukup tinggi. Banyak. Ya, karena visinya ke depan itu maunya sudah kasih tahu ke depan akan begini. Nah, biasanya di dunia kerja itu umum ya. Kalau misalnya kita udah tahu kira-kira kalau atasan dia ngomong A, kita sudah kira-kira bisa memprediksi dia punya pergerakan itu sampai di E lah. Sehingga kita mengantisipasi sana-sini dan kita melakukan terobosan dan kita coba meraba-raba kira-kira dia maunya seperti apa nih. Kan gitu. Nah, jadi agak sedikit menyindir sepertinya ya. Tidak. Sebenarnya bukan menyindir, tapi lebih ke kita harus tahu partnernya kita kan gitu. Jadi kira-kira dia mau seperti apa? Oh begini gitu. Karena kita akan bilang juga kalau memang kita tidak bisa atau kebentur dengan hal-hal yang ada gitu kan, tidak bisa gitu. Jadi akhirnya kita buat satu komisi itu memang kita berdayakan. Jadi di dalam komisi itu masing-masing orang mungkin dulu tidak punya tanggung jawab masing-masing, tapi yang kita create komisinya itu masing-masing orang harus pegang dia punya tanggung jawabnya masing-masing. Sehingga nanti dia akan report. Nah, misalnya aku minta report
ke bagian sound system misalnya. Ya. Apa dan kenapa? Misalnya apa dan kenapa, pasti selalu begitu. Dan mereka harus menjelaskan itu gitu kan. Itu ke bawahnya pun begitu. Mereka punya tim sendiri yang mereka harus tangani gitu. Dan itu akan kita pantau. Jadi memang berurutan gitu ya. Jadi itu akan sebenarnya mempermudah dan sangat mudah bagi Inforkom ini untuk sebenarnya merambah ke anak muda. Lewat hobi banyak sekali gitu ya, lewat hobi segala macam, baik misalnya dia suka editing, dia suka foto, dia suka apa ya, itu kan berhubungan dengan bahan-bahan yang bisa dikelola oleh multimedia gitu. Ya. Sebenarnya ya kayak begitu. Karena kan sebenarnya Inforkom ini kita ngomongin informasi ya, berarti tujuannya atau targetnya adalah sampai nggak sih informasinya ke jemaat. Sampai saat ini kan tadi ada tim ya, tim Litbang, penelitian dan juga pengembangan. Sebenarnya itu dipantau sama tim Litbangnya nggak sih? Sebenarnya informasi yang dikasih sama multimedia itu nyampe nggak sih sama jemaat? Itu Ya. Dipantau nggak sih Om, Tante, Kak? Kalau misalnya kita memang lakukan itu, dibilang rutin sih tidak ya. Maksudnya, tapi biasanya kita lakukan itu di pertengahan-pertengahan, misalnya 6 bulan sekali kita lakukan itu. Nah, kita lakukan itu memang ini hal yang mungkin tidak biasa dilakukan oleh jemaat. Betul. Makanya kalau Anya perhatikan, kalau nggak salah, kita pernah menurunkan tim, baik secara digital untuk isi survei Monkey, maupun secara offline. Jadi harus Ya, aku salah satu timnya. Ya kan begitu. Nah, dari situlah data itu kita bisa kumpul. Oh, ini modelnya begini. Tapi memang di masa pandemi ini, seperti tadi yang dibilang oleh Bung Pascal maupun Kak Emma, memang kita improve itu tiba-tiba, bisa dibilang ya langsung balik kanan lah gitu ya. Gitu. Jadi kita harus mempelajari situasi, kemudian langkah ke depan harus seperti apa, dan itu sangat cepat kita lakukan, dan itu paralel, kita nggak bisa ini dulu atau ini dulu, nggak bisa. Ya, paralel kita kerjakan itu gitu, dan itu memang kalau mau dibilang kerja cepat, ini kerja cepat. Gitu, jadi kalau misalnya ya mungkin orang depan tidak tahu kerja dapur belakang, ya istilahnya ini kami dapur belakang gitu ya. Jadi kalau mau tahu mekanisme dan pendistribusian informasi, bagaimana kira-kira kita koneksikan ini supaya tetap stabil dan orang bisa terima, orang bisa beribadah dan lain sebagainya, ya ada di belakang-belakang orang Inforkom inilah kira-kira. Teman-teman terutama teman-teman yang cukup mendedikasikan hari-harinya demi jemaat Gideon kayaknya. Kenapa aku tanya tadi tentang Litbang? Karena selama pandemi ini kayaknya belum ada lemparan ini ya Kak, link survei. Betul. Sepertinya. Betul, itu yang aku bilang tadi, bahwa di masa pandemi ini memang belum ada link survei. Itu baru mau kita bikin karena kemarin dari hasil pertemuan dengan KMJ dan beberapa tim ibadah online itu, termasuk Bung Pascal dan Kak Emma yang ada di dalamnya, itu akan kita lakukan survei. Kira-kira kendala-kendala apa? Karena kan tidak semua orang punya paket pulsa yang mumpuni misalnya. Atau kendala-kendala apa yang mereka hadapi, ya itu memang perlu kita tahu sih. Gitu. Ya, sedikit tambahan aja ya, kan kalau sekarang zaman digital kayak gini, paket-paket yang produksi sama Komisi Inforkom ya, itu kan bisa kita pantau itu kan dengan kita melihat data aja berapa banyak jemaat yang akses dan sebagainya ya. Nah, berangkat dari situ dirasakan tuh bahwa itu masih kurang. Sehingga betul, pasti. kita bilang bahwa oke, mari coba kita survei, kita tanyakan mereka apakah permasalahan tuh ada di misalnya kurang aware dengan paket-paket yang ada ya, baik itu ibadah maupun to dan sebagainya. Ataukah ada juga yang misalnya permasalahan itu karena misalnya pulsa nggak terlalu memahami teknologi dan sebagainya ya. Sehingga nanti ke depan tim Inforkom bisa kembali memetakan lagi apalagi yang harus dibikin kayak gitu. Betul. Karena kan sebenarnya kalau cuma ngelihat data analitiknya sosial media gitu ya Om Tante, kan itu kemungkinan
kita nge-swipe aja, nge-slide aja itu udah kehitungnya 1 orang kunjungan. Padahal sebenarnya belum tentu orang nge-slide setelah membaca keseluruhan isi post itu. Ya nggak sih? Betul. Jadi kan tetap harus ada survei menyeluruh dan mendalam kayak sebenarnya. Betul. Dan apalagi juga kan di sisi lainnya ya, kayak semacam satu orang yang lihat ya, kan belum tentu cuma 1 orang yang di situ. Bisanya di belakang dia kan ada 1 keluarga kan. Iya, bisa aja kayak gitu ya. Jadi ya memang itu menurut saya sih sesuatu yang sangat dinamis. Cuma memang kita harus cemplungin diri di dalam mekanisme dan dinamika kayak begitu. Sehingga ya itu tanpa kita sadari sebenarnya ada satu pemanfaatan sumber daya insani yang sangat bagus sebenarnya dengan Komisi Infokom dan minat bakat tadi yang Kak Jamie bilang ya, yang dari 5 orang kemudian sekarang jadi 43 orang. Nah, saya kan sempat bercanda-bercanda dengan Kak Jamie juga sama Bu Emma. Justru sekarang tantangan kita tuh bagaimana kita mengintegrasikan. Jadi kayak semacam Komisi Infokom dengan Pelkat ya, terutama PT dan GP itu, untuk bisa ada di dalam satu integrasi yang bagus kayak gitu loh. Jadi ya sama-sama lah bersinergi. Nah, saling koordinasi gitu. Ya, jadi bagaimana harus bisa sinergi antara GP, PT dengan Infokom untuk misalnya ya kita sekarang udah coba juga dengan misalnya tim kreatif dan sebagainya. Cuma hal-hal itu kan bisa kita dorong untuk lebih jauh. Sehingga kita running organisasi itu bukan hanya kayak semacam organisasi pelayanan biasa-biasanya, tapi kita lebih menjurus ke minat dan bakat juga dari jemaat sendiri. Oh, gitu. Pelayanan dengan tanda kutip ya tadi ya Om ya? Betul, karena itu paling gampang kan, paling gampang karena semua orang itu tidak punya, maksudnya talentanya beda-beda. Jadi jangan sampai misalnya beranggapan bahwa bentuk pelayanan itu hanya menjadi majelis jemaat yang berdiri di mimbar kecil pakai stola kan gitu. Padahal mereka bisa melayani dengan talenta yang mereka miliki gitu kan gitu. Nah, itu yang mau kita, maksudnya mau termasuk dari Komisi Infokom sendiri mempunyai visi itu ya untuk begitu. Jadi kita menerobos hal-hal seperti itu bahwa semua orang bisa melayani di sini dengan talentanya. Gitu. Jadi bagaimana kita meng-create itu dan membuat mereka bisa mengeksplor itu. Kayak gitu. Memang kadang-kadang bertentangan dengan ya biasa lah ya. Gitu kalau misalnya bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan dulu gitu kan yang tidak lazim gitu. Cuman kita mau buka bahwa begini loh, pelayanan zaman sekarang ini begini. Bagaimana kita kayak tadi sebenarnya kayak bidangnya misalnya Kak Emma tadi sebenarnya ini bisa justru dia sambungan yang bagus menurutku. Dari Pelkat terjun ke hal yang teknis. Sementara Kak Emma sendiri sudah tahu sebenarnya bagaimana sih pergerakan Pelkat, kelemahan dan kelebihannya. Terus dia disambungkan dengan Infokom yang menurutku bisa jadi kayak dalam tanda kutip itu dia kayak ini ya, kayak bengkel ya, maksudnya bengkel kreatif gitu. Jadi mereka bisa dilebur di dalam situ. Jadi gereja zaman sekarang ini tidak gereja seperti dulu gitu ya. Jadi mungkin gereja zaman sekarang ini kan gereja yang membuat anak-anak itu dia bergairah untuk melayani dengan passionnya mereka, dengan talenta yang mereka miliki, dengan bakatnya mereka gitu. Nah, mereka bisa lakukan itu gitu kan gitu. Menurut Susi gitu ya gitu. Dan ini buat ditambahkan aja, kebetulan juga ada Om Himawan di sini ya. Sebenarnya sih angan-angan kita ya ke depan. Bagaimana caranya dengan minat, bakat, kemudian dengan begitu banyak bagiannya Bu Emma ya. Kan kalau kita lihat di teman-teman Infokom itu kan ada yang foto, ada yang video dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bisa mendorong untuk mereka lebih jauh ya ke dalam praktek misalnya usaha ataupun perekonomian, kenapa enggak? Misalnya dari bengkel Infokomnya Gideon misalnya ya. Kita bisa bikin misalnya kelompok ya sempat kita ngomong-ngomong ya. Kenapa kita nggak bikin kayak macam misalnya buat unit usaha gitu foto, syuting orang menikah. Bagaimana dengan ada pelayanan pemberkatan pernikahan tuh di semuanya dijadikan satu kayak gitu. Ya. Begitu. Nah, itu tuh yang
kebetulan ada Om Himawan tuh itu ya kita titipkan aja bahwa memang ke depan tuh aku berpikir tuh kita harus begitu. Jadi anak-anak sendiri tuh kan jadinya merasa bahwa mereka bisa meluangkan minat dan bakatnya juga, tapi kita mengajarkan juga buat entrepreneurship-nya. Benar-benar. Itu. Ya, betul. Ya, seperti tadi mungkin saya tambahkan sedikit yang Kak Jenny sampaikan bahwa memang keberadaan pelayan itu tidak harus selalu menjadi majelis ya, di mana pelayanan itu kan saling menopang gitu, nggak bisa juga berdiri sendiri gitu kan. Oleh karena itu ya kita sebagai gereja memang harus memberikan ruang, kesempatan untuk anak-anak dengan segala potensi yang ada untuk mereka dikembangkan. Kalau tadi seperti Pak Pascal sampaikan, anak-anak bisa yang video untuk video maupun foto gitu ya, bisa dilibatkan dalam usaha di misalnya pemberkatan seperti itu ya, ibu-ibunya juga bisa diberdayakan misalnya di cateringnya begitu kan ya Pak Pascal. Jadi bisa saling PPK-nya dikuatkan lagi, penguatan peran keluarganya. Sebenarnya itu semuanya jadi self production ya kita. Kalau ada yang nikah, kita juga yang masak, kita juga yang foto. Karena kita kadang-kadang lupa ya bahwa kita punya market kapitalisasi di Gideon sendiri. Waduh, bahasanya kapitalisasi. Aja hanya 750 keluarga. Dengan ada 3.000 jiwa. Kalau kita bisa menemukan bentuk-bentuk yang pas ya, untuk kita pakai misalnya dengan jalur multimedia yang pas, kemudian bentuk bisnisnya yang pas, itu akan sangat bagus dan jemaat akan bergairah semua. Ya, sebenarnya kalau misalnya kayak gitu ya, itu tadi ya, orang mungkin tidak terpikirkan dengan yang tadi, kalau ya zaman sekarang itu namanya zaman big data ya. Ya kalau misalnya sebenarnya data yang ada yang kita pegang ini sebenarnya harta sesungguhnya kan. Betul. Ya ini data ini gitu. Orang banyak minta untuk jual beli data gitu ya gitu. Nah kalau kita bisa pergunakan data ini untuk apa aja, tapi kan maksudnya untuk hal yang benar gitu ya. Jadi itu pun bisa memfollow up jemaat, bisa melayani jemaat dan lain sebagainya, bisa digunakan sebenarnya. Ya kayak tadi misalnya ya kayak Bung Pascal bilang, kita punya kurang lebih 700 kakak dan 3.000 jemaat kan gitu, bisa di kalau ketemu polanya saja udah mantap kali tuh. Itu market keren tuh hanya. Iya. Tapi yang penting jangan sampai ini Pak, melupakan pelayanan gitu, jangan terlalu jauh ke bisnis. Nah, ini yang harus diluruskan. Ini dia harus diluruskan. Oke. Ini harus diluruskan. Semuanya tuh basicnya tuh pelayanan. Jadi, ya. Jadi memang kadang-kadang memang bahasa-bahasa seperti ini ya, bahasa-bahasa antara, memang dia irisannya itu sangat tipis sekali ya gitu antara. Karena itu pasti akan ada tuh Kak Jimmy yang akan membahas begitu tuh. Ya, tapi memang karena aku pun masuk situ. Sebenarnya ya kan kalau kayak begitu sah-sah saja sih menurut Jimmy gitu ya, sah-sah saja sebenarnya gitu. Karena pelayanan itu kan sebenarnya panggilan hati gitu. Artinya kalau misalnya dia mau melayani itu, ada juga orang yang melayani tapi dia dibayar. Iya. Tapi ada juga yang dia tidak mau, misalnya oke, saya cuma mau melayani, misalnya dia kembalikan apa yang sudah dia terima gitu ya gitu. Itu terserah dia gitu loh. Tapi akan ada lebih baik kita mengatur itu sedemikian rupa. Memang mana yang harus kita bayar, hargai gitu ya, harus ya lakukan aja gitu, nggak apa-apa gitu kan. Sebenarnya kalau menurut Jane sih seperti itu ya. Tidak ada, kalau misalnya bahasa kita kalau pelayanan itu semua gratis, kayaknya kita menyepelekan Tuhan yang tidak ada duit, gitu ya. Padahal duit itu juga Tuhan yang sediakan kan gitu maksudnya. Oke. Bukan berarti begitu ini untuk pelayanan terus free. Itu agak aneh gitu ya bahasa-bahasa itu. Apakah Tuhan semiskin itu kan tidak gitu kan. Makanya polanya juga mesti berbeda gitu maksudnya. Jadi pelayanan bonusnya gitu ya Kak. Ya pelayanan itu bonusnya. Dari, ya kalau dia memang. Kita jadi alatnya begitu kan. Betul. Gitu. Oke, kita balik lagi ke Inforkom ya. Ada satu pertanyaan aku, ya. Ini yang cukup teknis juga sih ya. Ini tentang ibadah online. Aku pengen nanya, kenapa sampai sekarang kita masih belum bisa live ibadah online ya, Om Tante? Dan KJ mungkin. Live streaming ya? Iya, live streaming.
Oke. Live streaming, silakan Pak. Aku dari pertama kali pandemi itu dari bulan Maret udah dikirimin sama beberapa teman-teman dari persekutuan Kristen itu untuk ayo subscribe biar bisa channel gereja gue itu live streaming gitu ya. Harus sampai 1.000 katanya gitu. Nah iya harus sampai 1.000. Terus aku mikir, aku kan Inforkom, kenapa tidak ada program seperti ini ya? Coba dijawab Tante dan Om. Nah ini sebenarnya sih bagus juga buat kita bikin pencerahan ya. Artinya pendapat ini pun tuh mungkin bisa nanti berbeda-beda. Ada masing-masing punya pandangan sendiri-sendiri. Tapi kalau dari saya Anya ya. Pertama tuh saya berpikir tuh bahwa hal yang paling penting yang harus kita perhatikan tuh bagaimana keselamatan kita yang terlibat di dalamnya. Jadi ya kita harus hitung resikonya, ya toh. Baik live itu streaming, Om. Ya. Live streaming. Ya kan kalau live streaming berarti itu kan kita kan harus ada ketemu di dalam gereja. Pada saat prosesnya itu kan harus ada tim Inforkomnya, ada tim majelis jemaatnya, ada pendetanya, dan sebagainya ya. Itu satu. Jadi, yang pertama tuh, kita harus menghitung tuh dari segi keselamatan dulu. Karena itu kan sebenarnya potensi buat terinfeksi itu kan tinggi juga di situ. Ya. Oke. Kedua, kembali kita harus melihat apa sih yang ada di dalam live streaming yang sehingga nilainya jauh lebih bagus daripada kita bikin yang kayak misalnya sekarang. Tingkat urgensinya ya. Bukan urgensinya, tapi nilai tambah apa dari live streaming yang nanti dilihat dari kacamata pemirsa ya, itu sangat berbeda dengan yang sekarang kita lakukan dengan video recording ya. Ya kan? Terus kemudian yang ketiga, dampak teknisnya tadi. Kalau kita bikin live streaming misalnya, begitu rusak, misalnya kayak tadi kita bicara ya, ada delay sedikit, ada ini, nah itu kan hal-hal kan yang nggak bisa kita koreksi. Dengan sendirinya kan itu yang nanti akan langsung direkam. Nah begitu. Sehingga kalau tanya dari saya ya, nanti tinggal dari segi more techniques dari Bung Jamie kayak gimana, bagaimana gimana ya. Kalau saya itu pertama itu hanya faktor keselamatan yang harus kita perhatikan. Karena kenapa? COVID ini kan barang baru. Kita semua kan belum tahu nih. Kalau karena COVID itu berapa biaya yang akan incur ke masing-masing kita. Walaupun akhir-akhir ini saya tahu ya, itu cukup mahal. Gitu kan? Nah, kita sebagai organisasi, kemarin kita bilang organisasi ya, kita nggak punya supporting system. Kalau misalnya ya, perangkat-perangkat yang kemudian berada di dapur untuk mewujudkan live streaming ini, misalnya ada yang kena misalnya, kemudian kita jadi cluster. Bagaimana supporting sistemnya? Apakah kita cuma tinggal datang bilang orang tua, sorry ya tolong rawat anakmu misalnya. Itu kan susah tuh. Dikembalikan lagi ke keluarganya ya. Betul. Terus bilangnya gini, yang nggak ada support karena pelayanan, mati. Jadi itu, kembali ke pertanyaannya ya, masalah keselamatan itu pertama. Ya kan? Kemudian ya otomatis dengan keselamatan kayak gitu, kita juga kan harus ikutin pemerintah dong. Waktu pemerintah bilang beribadah dari rumah, ya semua dari rumah, bukan ada yang di rumah, ada yang pergi ke gereja kan untuk mempersiapkan semuanya. Gitu. Ya sama yang kemudian yang kedua tuh yang saya belum bisa menemukan nilai tambah yang lebih antara misalnya kita bikin live streaming. Kemudian dengan video recording yang sekarang kita lakukan. Ya otomatis ya kita harus memaklumi juga bahwa kualitas dari video recording ya yang kita punya sekarang itu kan masih punya ruang yang banyak buat kita improvement. Dan makanya aku bilang, Bung Jamie, coba dorong terus buat kita bikin jauh lebih bagus daripada orang berpikir untuk kapan kita harus live streaming tanpa memikirkan bahwa ada risiko keselamatan yang cukup besar dengan live streaming. Kemudian juga ya, dan kemudian yang satunya lagi, nggak ada kita punya supporting system. Kalau misalnya ada perangkat-perangkat yang terlibat di live streaming itu terkontaminasi COVID misalnya. Gitu, kalau dari aku gitu sih. Kalau Tante Emma gimana, Tante Emma? Iya, kalau saya sih sependapat dengan Pak Pascal bahwa menjadi dasarnya adalah
menjaga keselamatan begitu ya Kak. Karena contohnya tuh sudah ada, di mana kalau live streaming itu kan jadi klaster baru COVID ya Kak Jimmy ya. Ada beberapa yang kita bisa temukan setelah live streaming itu gitu. Jadi akhirnya gereja ditutup lagi. Nah kan kita berharap seperti itu gitu. Yang kita harapkan adalah betul-betul ketika memang kita akan lakukan peribadahan itu memang sudah dalam kondisi yang aman dan kita siap gitu. Kita harus siap. Tapi kita juga tetap mengevaluasi terus sih Kak, dengan dengan sistem yang ada menjadi semakin baik tentunya, dan dengan penambahan sarana dan prasarana yang memang kita perlukan. Begitu dari saya. Ya, kalau dari aku harus jawab ini, ya kan, biar jelas ini bagi seantero jagat ini. Siap. Kenapa tuh Kak? Silakan di-spill semuanya. Karena begini, kalau misalnya diikutkan punya Gideon itu pernah waktu muncul pertama, live kita tidak live. Justru kita 2 minggu tidak pernah mengadakan ibadah. Kita tidak ada ibadah 2 minggu itu. Dan itu kami pelajari benar sebenarnya kondisinya. Memang kita sudah lihat ada orang live, tapi ada yang video gitu. Dan dari beberapa gereja yang seasas dengan kita itu rata-rata live. Tapi yang seperti tadi Bung Pascal bilang bahwa ini kan barang baru penyakit ini. Dan kita nggak tahu bagaimana cara menanganinya, yang kita tahu yang banyak diberitakan adalah penyebarannya. Dan cara pencegahannya mungkin. Ya, cara pencegahannya juga. Tapi kan kita belum tahu tidak ada vaksinnya. Tidak ada vaksinnya gitu kan. Jadi yang tadi yang itu yang paling penting buat kita. Akhirnya kita pikir kalau apa kira-kira yang membuat banyak orang tiba-tiba termasuk majelis majelis itu kepengennya live. Saya agak bingung sih sebenarnya bedanya live ini sampai saya coba menganalisa sendiri live sama video. Apa yang membuat ini ibadah ya? Ini ibadah, bukan gaya, ini kan ibadah ini kan hubungannya gini. Kita dengan Tuhan kan gitu, ya kan gitu. Nah, apa kira-kira yang membuat mereka harus live? Apakah dengan live imannya semakin bertumbuh atau bagaimana gitu? Kan ternyata tidak. Ternyata mungkin yang dirindukan orang itu adalah suasana gedung gereja. Vibe-nya. Ya, menurut saya ya, gitu. Itu mereka hanya rindu suasana, tapi bukan rindu. Saya nggak tahu rindu ibadah apa tidak gitu, tapi rindu suasana gedung gereja gitu. Itu yang membuat kami poin pertama tadi seperti itu ya udah paling top itu masalah kesehatan. Kemudian kedua itu ya kami pikirkan adalah ya hal seperti itu ternyata tidak ada poinnya yang bisa diambil dari situ gitu loh. Justru ada risiko yang besar gitu. Dan beberapa teman-teman juga yang sudah menjalankan live streaming lama-kelamaan juga ada yang kena gitu loh. Nah, kalau kena begitu seperti tadi Om Pascal bilang mungkin bahasa support system ya itu masih bias gitu ya. Cuman maksudku udah langsung aja gitu loh. Kira-kira support atau tunjangan dari gereja atau apa asuransi atau apa modelnya gitu apakah ada atau akan dikembalikan seperti tadi. Ini kan pelayanan. Jadi bawa diri siap mati lah. Begitu masuk begitu atau bagaimana kan tidak gitu loh. Makanya kita pun kalau aku akan bertanggung jawab ke timku. Jadi mungkin orang lain tidak mungkin merasa bersalah, tapi kalau misal mengirim tim, terus tiba-tiba dia kena di dalam kondisi lokasi gitu kan, aku sangat merasa bersalah itu. Itu bagaimana caranya gitu loh. Maksudnya ya tadi tidak ada support system dan lain sebagainya. Apa yang mau kita lakukan? Berdoa, semua orang juga berdoa. Kan gitu itu maksudku gitu loh. Tapi kan kita diberi hikmat supaya sudah dibilang jangan, tapi kok masuk juga. Begitulah kira-kiranya ya. Cukup krusial emang live ibadah online ini, karena sebenarnya mama papaku juga sempat nanya kenapa kita nggak live, kan bisa langsung istilahnya interaksi
gitu. Kalau interaksi dia dua arah. Ini kan nggak berinteraksi dia. Ini kan berinteraksi juga. Iya kan tadi aku bilang seolah-olah interaksi karena kan kita ngelihat langsung prosesnya seperti apa di waktu yang sama gitu. Nggak ada tapping, nggak ada recording sebelumnya gitu. Jadi merasa mungkin jadi gereja lagi nih gitu. Betul, kata-kata merasa sepertinya itu yang ku selalu garis bawahi, merasa sepertinya. Itu bukan poinnya gitu kan gitu ya. Iya. Ya itu kembali. Jadi kan kalau misalnya kita mau bisa menimbang-nimbang ya antara fulfill perasaan ya tuh dibanding keselamatan, kita pilih mana ya? Sampai saat ini sih saya masih pilih keselamatan. Keselamatan lah gitu kan gitu. Ya. Benar. Ya kan? Karena kalau misalnya kalau kita lihat lebih jauh juga Anya ya. Iya. Ada gereja-gereja yang lain ya, tapi mungkin denominasi lainnya dengan sumber daya yang jauh lebih banyak dari kita ya. Itu mereka lebih nyaman juga dengan sistem video recording. Iya. Iya kan? Karena lebih banyak yang bisa dimasukin juga nggak sih informasinya, jadi lebih siap sebelumnya. Kalau live kan semuanya dadakan pada saat itu. Lagian dan juga kalau kita bikin video recording kayak gitu, paling kurang sih kontennya tuh masih bisa lebih dijaga. Kalau salah kan tinggal kita ulang. Jadi sampai ke jemaatnya tuh ya baik, semuanya tuh harus bagus. Jadi bukan penyebab dari kita masalah koneksi di gereja dan sebagainya ya. Tapi kalau misalnya mau di jemaat tuh kualitasnya jelek karena koneksi di rumah mereka, bukan karena kita. Iya. Saya mungkin bisa sharing sedikit mengenai live streaming ya. Saya pernah melihat gitu ya, pengalaman gitu melihat live streaming itu berjalan dari awal. Tapi begitu terakhir, padahal tinggal berkat, itu terputus hilang, sudah nggak tampil-tampil lagi. Betul, itu saya krusialnya gereja padahal berkat ya Tante. Iya, pas mau berkat gitu ya. Kalau itu yang saya lihat. Jadi mungkin kalau jemaat mungkin tidak terpikir sampai masalah keselamatan buat petugasnya, juga tidak terpikir hal-hal seperti itu mungkin saja bisa terjadi gitu ya. Mungkin tidak terpikir sampai ke situ. Gitu. Karena emang mikirnya juga social distancing bisa, pakai masker bisa, face shield bisa gitu ya, udah terlindung gitu mikirannya ya. Ya. Itu kendalanya itu bisa terjadi. Ya bahkan ada yang begini. Dia sudah mempersiapkan, bahkan sudah diberitakan sebelumnya kan 1 hari sebelumnya sudah dimasukkan. Begitu dia mau mulai drop. Terus jemaat rapi-rapi di depan itu mungkin ya sudah rapi-rapi, akhirnya jemaat telepon dia, kenapa belum mulai? Dia bilang itu masalah teknik. Iya gitu makanya doang. Dia bilang itu jemaat telepon nggak berhenti katanya gitu. Ini jadi gimana? Ya udahlah batal katanya gitu. Gimana katanya gitu. kan bisa kita bandingkan juga dengan misalnya sekarang yang kita bikin ibadah secara live ya. Walaupun kita bikin pakai Zoom dan sebagainya, tapi kan akhirnya kan yang disiasati itu kan sangat banyak. Iya, benar. Iya kan? Nggak bisa interaksi, harus cuma ini ya. Kalau misalnya kayak gitu ya. Kalau ibadah rumah tangga, ibadah pelkat, oke lah kita bikin live kayak gitu kan oke tuh. Karena kan waktunya waktu tertentu kan. Tapi kan kalau misalnya ibadah minggu, kemudian kita bikin live streaming, tapi terus kemudian setelah itu ada videonya juga. Jadi orang kalau misalnya ya bangun tidur terlambat, udahlah nanti aku nonton aja setelah di YouTube kan sama aja. Iya. Gitu. Tapi memang ibadah ini kalau di kami di dapur belakang ini justru bebannya itu adalah bagaimana ini bisa tersedia atau tersaji ke jemaat. Betul. Jadi ya kalau aku share ini kayak misalnya aku aja gitu ya. Kalau misalnya aku mesti bangun pagi jam 7 pagi gitu atau pokoknya jam 7 kurang gitu ya hanya untuk ibadah pelkat PA. Yang menurutku aku hampir udah hafal bagaimana sih gaya PA, bagaimana sih Kakak Layan menyampaikan itu sampai sudah hafal, sampai nanti siang habis itu ibadah PT, sambung PT, kemudian sambung katekesasi.
kayaknya aku kalau ini udah bisa katam katekisasinya nih, kalau misalnya tahun depan. Lebih beriman kayaknya ya, Kak Jamie ya. Ngeri juga, bisa, gitu kan. Bisa CD berkali-kali kayaknya ya. Tapi semuanya itu kita lakukan karena, kenapa kita lakukan dengan sukarela ya, karena itu gitu ya. Karena kita mau semua jemaat itu bisa terakomodir dengan apa yang ada, kemudian mereka bisa beribadah, mereka bisa melakukan aktivitas yang gereja pada umumnya gitu loh. Itu yang membuat kami sih selagi masih ada hayat di kandung badan kira-kira begitu ya. Gitu. Gila-gila. Akan kami itu dedikasikan untuk itu gitu ya. Cuman jangan coba-coba nyebelin gitu ya. Nanti ngetek gitu. Siap. Oke, kita udah sampai di itu bercanda akhir. Ya, itu terakhirnya bercanda itu terakhir. Oke. Gak beneran ya. Tapi pesan sponsor ya, Kak. Dikit boleh lah, Kak Emma, dikit. Oke, kita udah sampai di akhir pembicaraan nih. Kesimpulan kita udah ngomongin tentang Inforkom secara keseluruhan, seberapa luasnya ternyata si bidang Inforkom ini, dari mulai penyampaian informasi, kemudian juga ternyata ada organisasinya. Ini lebih ke Anya sih sebenarnya, baru tahunya tentang organisasi ini. Seberapa luasnya bidang ini, terus tantangan-tantangan apa atau challenge-challenge apa yang terjadi selama pandemi, dan harapannya pastinya pengen selalu dikembangkan gitu ya. Dan juga tadi kita juga udah ngomongin teknis, udah ngomongin satu hal yang paling sering ditanyain, yaitu live streaming gitu ya. Mungkin ada closing statement dari Om Pascal atau Tante Emma sebagai ketua 5. Ya, kalau aku duluan ya, saya kira sih ya ini Inforkom ini ya kita harus lihat sebagai wadah yang bagus untuk bagaimana kita bisa mengembangkan cara-cara kita bersekutu ya ke depan, tapi juga di sisi lain memberikan kesempatan untuk kita bisa menyaring sumber daya insani sebenarnya, terutama dari anak-anak muda, sehingga bakat dan talenta-talenta mereka itu bisa lebih disalurkan. Sebenarnya sih ada satu program yang kita nggak sempat omongkan tadi, Anya ya. Aku tuh sebenarnya tuh pengen punya cita-cita dari dulu ya, Bu Emma. Bagaimana kita menghadirkan tuh gereja tuh jadi area free wifi yang kencang, sehingga dengan itu kita bisa membuat untuk anak-anak muda terutama melihat gereja itu sebagai tempat untuk mereka datang untuk kongko-kongko. Gitu. Oke. Nah, itu memang dia akhirnya sekarang tuh jadi agak terputus dengan pandemik, tapi ya mungkin itu tuh hal-hal ke depan kalau kita nanti sudah stabil lagi, itu yang harus bisa kita dorong, sehingga jangan sampai terus kemudian anak-anak muda tuh lebih suka datang tuh ke mall ataupun kafe-kafe untuk bisa kongko, karena rata-rata juga dapat wifi gratis di situ ya. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan suasana itu juga di gereja dengan teknologi yang kita bisa. Jadinya bikin gereja jadi lebih nyaman ya, Om ya. Lebih nyaman dan tempat yang bisa menghadirkan suasana buat terutama anak-anak muda. Oke. Siap. Terima kasih. Tante Emma, closing statement-nya mungkin. Closing statement saya ya begini, kalau tujuan saya itu mengerjakan apa yang menjadi bagian saya saja, karena saya hanya alatnya Tuhan gitu. Jadinya panggilan pelayanan tentunya mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang akan memampukan saya, karena jujur ini hal yang baru buat saya, dan saya percaya bahwa teman-teman nanti di Inforkom maupun Pak Pascal nanti juga masih harapannya tetap mendukung, mensupport. Artinya banyak hal yang saya perlu belajar dari Pak Pascal dan Kak Jamie. Kita akan jadi tim yang solid ya. Solid artinya hanya untuk bisa bagaimana memberikan yang terbaik, melayani untuk jemaat dan untuk Tuhan secara khususnya. Itu saja Kak. Terima kasih Tante Emma. Welcome ke Inforkom, dan terima kasih Om Pascal. Welcome to the jungle. Oke, terima kasih banyak Kak Jamie, terima kasih banyak Om Pascal, terima kasih Tante Emma atas sharing-sharingnya. Terima kasih Kak Anya. Aku boleh dong nitip ini? Apa tuh?
Enggak, aku cuma mau bilang terima kasih buat tim-tim yang sudah mendukung selalu gitu. Aku tahu mereka di belakang itu lelah, ya kan? Karena kadang-kadang tuntutanku juga tinggi gitu ke mereka, dan aku tahu kadang-kadang mereka lelah. Begitu juga misalnya Anya ada di dalamnya gitu ya. Tapi ya pokoknya jerih lelah kalian tidak sia-sia lah. Gitu kira-kira. Atas dasar pelayanan nggak nih? Ya itu tinggal diartikan sendiri lah ya. Oke. Dan terima kasih semuanya. Selamat malam. Tuhan berkati. Selamat malam, Kanya. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati semua. Hai, terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan podcast Voice of Gideon episode kali ini. Untuk episode sebelumnya, kamu bisa buka di playlist channel YouTube Gideon Depok. Kamu juga bisa lihat di Spotify Voice of Gideon, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Twitter Gideon Depok untuk info-info terupdate lainnya. Tungguin terus ya episode selanjutnya setiap 2 minggu sekali. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker kalau kamu harus keluar rumah ya. Stay safe, stay healthy. Bye, Tuhan Yesus memberkati.